Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-17. Tapi sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang Kau beri, dan kami teramat percaya Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan membuka hari dan Tuhan memberkati setiap kami dalam kasih-Mu. Kami rindu akan kebenaran firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti saya sebutkan tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Ayub pasal yang ke-42, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-17. Begini firman Tuhan, keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Zophar orang Nama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka mengatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ya, pasti selalu berada di dalam sukacita Tuhan ya. Sebab memang itu kekuatan dari orang beriman, bahwa sukacitanya, kebahagiaannya tidak ditentukan oleh situasi, kondisi, lingkungan di sekitar kehidupannya. Tapi ketika imannya berkata Tuhan ada bersamanya, maka sukacitanya akan melimpah. Menarik sekali saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika tema kita saat ini dihadirkan dengan melestarikan budaya. Mungkin kita yang sudah membaca nats ini atau mendengarkan nats itu tadi, Ayub 42 ini, lalu di mana bicara tentang budayanya? Lalu budaya apa yang mau dinyatakan? Nggak ada dituliskan tentang pesta, nggak ada dituliskan tentang ulus,
Tidak ada dituliskan tentang gotong, gulang, atau apapun itu di tengah-tengah budaya yang kita kenal. Tidak ada bicara rumah adat, tidak ada bicara tentang cerita-cerita hikayat atau cerita opung kita yang dulu gitu ya. Bagaimana cerita di kampung kita, ada cerita ini yang mengandalkan sebuah budaya. Kok temanya melestarikan budaya gitu ya. Ya, memang pertama sekali kita membaca ini pasti akan berada di dalam situasi itu. Tapi saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini ternyata jauh lebih dalam lagi mengajar kepada kita tentang budaya yang mau diajarkan Ayub di dalam perikop kita ini. Apa budaya itu yang diajarkan oleh Ayub? Yang pertama sekali dinyatakan bagaimana Tuhan menegur teman-temannya. Budaya menegur teman-teman Ayub yang tidak berkata benar tentang Allah. Itu budaya yang juga harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Mari kita membudayakan sesuatu yang benar di hadapan Allah. Mari kita membudayakan sesuatu tentang kebesaran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Lihatlah apa kata Tuhan kepada teman Ayub itu. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Budaya itu yang harus kita nyatakan. Budaya itu yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Berkatalah benar tentang Tuhan itu. Berkatalah benar tentang kemahakuasaan Tuhan itu. Berkatalah benar tentang bagaimana luar biasanya Tuhan di dalam kehidupanmu. Itu budaya yang mau dihadirkan dalam kehidupan kita. Dan biarkan itu menjadi habit, nature di tengah-tengah kehidupan kita. Membudayakannya, membiasakannya, sehingga orang-orang di sekitarmu juga lebih mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin masih banyak orang yang tidak mengenal siapa Tuhan kita. Mungkin masih banyak orang yang masih meragukan tentang Tuhan kita. Makanya berkatalah benar tentang Tuhan ini. Dan hal yang kedua, apa yang mau dinyatakan? Atau apa yang mau dibudayakan di tengah-tengah kehidupan kita? Dengan topik Ayub pada saat ini tidak lain adalah ketika Tuhan berkata, biarkanlah Ayub yang memintakan untuk kamu. Sebab aku hanya mendengar apa yang Ayub katakan. Biarkanlah Ayub yang meminta untuk kamu. Sebab aku hanya mendengar apa yang Ayub sampaikan, Ayub katakan. Budaya apa yang dinyatakan dalam situasi itu? Tidak lain adalah sebuah budaya yang mampu untuk menghargai keberadaan orang lain, kelebihan orang lain, atau menghargai pribadi seseorang di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab memang ada saja orang yang tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Ada saja orang yang tidak mau mengakui atau salut tentang keberadaan orang lain. Selalu menganggap dirinya yang lebih hebat, dirinya yang lebih pantas, dirinya yang lebih tepat. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita membudayakan sebuah budaya, melihat bahwa orang lain itu lebih, melihat bahwa orang lain itu pantas, patut, dan itu harus menjadi sesuatu yang dibudayakan dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita tidak mampu untuk berada di dalam situasi, kita akan terjerumus ke dalam sebuah kesombongan di tengah-tengah kehidupan kita. Menganggap diri super, menganggap diri lebih dari segala sesuatu, dan menganggap diri lebih hebat, lebih pantas. Dan kita akan jatuh ke dalam kesombongan dan keegoisan. Lalu apa yang ketiga yang mau diajak untuk kita, sebuah budaya di dalam kehidupan perikop Ayub ini? Tidak lain adalah mari membudayakan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10 itu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub
Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Budaya apa yang mau dinyatakan di dalam situasi ini? Budaya yang tetap beriman kepada Tuhan. Itu yang mau dinyatakan di dalam perikop kita. Iman Ayub begitu luar biasa sekali. Iman Ayub yang mungkin tidak akan didapatkan di tengah-tengah kehidupan kita. Budaya iman Ayub yang begitu luar biasa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, apapun yang dia alami, bahkan kehilangan segala-galanya, imannya yang luar biasa menjadi sesuatu yang sangat diagungkan di dalam kehidupan kita. Dan iman itu berbuah manis. Dan iman itu menjadi sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan Ayub. Ketika imannya tetap teguh kepada Tuhan, Tuhan menyatakan, maka dia mendapatkan lebih dari kepunyaannya dahulu. Bukankah itu juga menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini? Ketika kita beriman kepada Tuhan, bahkan ketika situasi COVID-19 ini terjadi di dalam kehidupan kita, ketika iman kita tetap teguh kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan memulihkanmu, Tuhan akan memulihkan negeri ini, Tuhan akan memulihkan dunia ini. Maka tetaplah beriman, maka tetaplah percaya kepada Tuhan di dalam setiap segi kehidupanmu. Meskipun sesuatu itu tidak seperti apa yang kau harapkan, meskipun sesuatu itu tidak seperti apa yang kau bayangkan. Mungkin banyak orang sekarang terpuruk, kena PHK, dirumahkan, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai imanmu terpuruk. Jangan sampai imanmu terlepas. Percayalah kepada Tuhan dan Dia akan merubah dan Dia akan memutarbalikkan segala situasi di tengah-tengah kehidupanmu menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hari-hari ini. Lalu budaya apa lagi yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita? Dikatakan melalui Ayub ini, akhirnya Ayub memperoleh sesuatu melebihi apa yang dia dapatkan dahulu. Akhirnya Ayub memperoleh bahkan lebih dari apa yang dia peroleh dahulu. Apa yang dinyatakan dalam budaya yang mau dihadirkan dalam kehidupan kita? Percayakanlah rancangan hidupmu kepada rancangan Tuhan. Tadinya Ayub sudah kehilangan semuanya. Kehilangan sahabat, kehilangan orang terdekat, kehilangan hartanya. Tapi sesuatu yang mau dibudayakan di dalam kehidupan kita tidak lain adalah meletakkan rancanganmu, meletakkan rencanamu di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang merancang, biarlah Tuhan yang berencana akan kehidupanmu. Sehingga kehidupanmu semakin ditatanya, semakin hidupmu semakin direnda, semakin dibentuk, semakin lagi untuk lebih baik di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab itulah rancangan yang Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita. Sebab itulah budaya yang seharusnya hadir dalam kehidupan kita. Jangan andalkan pikiranmu. Jangan andalkan segala sesuatu yang ada di dalam hidupmu. Kalau Ayub mengandalkan pikirannya, dia pasti sudah terhempas. Dia pasti sudah meninggalkan Tuhan. Tapi dia meletakkan rancangannya kepada Tuhan. Dan ayat yang begitu luar biasa. Yang terakhir yang bisa kita lihat, ayat yang luar biasa yang Ayub katakan, firman Tuhan. Telanjang aku datang ke dunia, telanjang akan pergi. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Itu kekuatan budaya yang luar biasa. Itu kekuatan iman yang luar biasa. Mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan yang menghadirkan, Tuhan juga yang mengambil. Artinya apa? Ayub mau mengajarkan kepada kita
Marilah memahami bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita itu semua adalah titipan. Itu semua adalah anugerah Tuhan semata. Itu semua Tuhan yang mempunyainya. Maka sahabatku, maka saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, pahamilah dan hiduplah di dalam pemahaman iman yang benar tentang segala sesuatu yang ada di dalam hidupmu. Mungkin Anda begitu menangis ketika kehilangan sesuatu di dalam hidupmu. Kehilangan harta, kehilangan jabatan, bahkan kehilangan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidupmu. Seperti seseorang yang kehilangan bayi yang begitu sedih dan begitu menyakitkan sekali dan membuat dia terhempas. Tapi percayalah dan hidup lagi dalam apa kata Ayub tadi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Biarlah kita mengembalikannya kepada Tuhan. Biarlah kita mengempaskannya kepada Tuhan. Sebab sumbernya adalah Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan yang memberi, kalau Tuhan yang mengambil, di sana ada karya Tuhan yang begitu besar yang mau dinyatakan di dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, imanilah budaya yang selalu menyatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Maka terpujilah Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami juga membudayakan hal-hal seperti apa yang diajarkan oleh Ayub di tengah-tengah kehidupan kami. Percaya bahwa kami hadir menjadi kekuatan di dalam kehidupan teman-teman kami. Kami hadir sebagai sahabat yang menegur, yang memberikan semangat ketika teman kami, orang terdekat kami patah semangat dan tidak mampu lagi untuk berdiri tegak. Kehadiran kami menjadi sahabat, memberikan kekuatan, memberi nafas kehidupan yang baru, memberikan darah segar, sehingga kami hadir menjadi kekuatan bagi sahabat kami, sehingga dia tidak semakin terpuruk dan meninggalkan Tuhan dalam kehidupan, dan meninggalkan pelayanan ini di dalam nama Tuhan. Tuhan, percayakanlah kepada kami bahwa kami juga akan menjadi pribadi yang mampu untuk memahami kehidupan ini, yang mampu untuk memahami situasi ini, sebab kami teramat percaya Engkaulah sumber segala sesuatunya. Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami semakin dipercayakan, semakin beriman bahwa rancangan Tuhan teramat indah hadir dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa memahami bahkan ketika segala sesuatu yang terjadi atas kami tidak seperti apa yang kami harapkan, kami percaya Tuhan sedang merenda, Tuhan sedang merancang, Tuhan sedang menata hari-hari kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih baik, lebih dari segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.